Selamat datang kembali. Kali ini kita mau ngomongin buku yang, kayaknya hampir semua orang pernah denger deh. Rich Dad, Poor Dad, dari Robert Kiyosaki. Betul banget, buku ini fenomenal kan? Puluhan juta kopi ludes terjual di mana-mana. Tapi ya itu sekaligus bikin heboh, banyak pro kontranya. Nah, iya. Makanya kita coba bedah nih. Sumber kita juga macam-macam. Ada yang kritis banget, kayak ulasan pribadi di blog Priadis Place. Ada juga rangkuman finansialnya dari Viva, Pinvest, terus penjelasan konsepnya dari Kompasiana sama Binus University. Sampai resensi umum dari Scriptdat dan tips investasi dari Kontan juga ada. Lengkap lah pokoknya. Jadi tujuannya kita mau kasih Anda gambaran utuh ya. Intinya apa sih buku ini? Kenapa bisa ada yang cinta mati tapi ada juga yang benci banget? Dan yang penting relevan nggak sih buat kita sekarang? Buat ngerti soal duit gitu. Oke, mulai dari fenomenanya dulu kali ya. Kenapa bisa seheboh itu? Emang buku ini memecah belah opini banget? Banyak yang ngerasa, wah ini buku mengubah hidup. Tapi nggak sedikit juga yang skeptis. Kayak pengalaman Priadi di blognya itu, dia awal baca terus terang Bilal ini sampah. Wah, Sampah. Keras juga ya. Kenapa tuh katanya? katanya sih gaya nulisnya Kiyosaki muter-muter. Terus kayak mendewakan uang banget gitu loh. Itu kesan pertamanya dia. Oke. Tapi emang ada fanatismenya juga kan di kalangan pengikutnya? Banget. Nah, di sisi lain kritiknya juga tajam. Yang paling terkenal mungkin dari John Tirith ya. Dia kan kritikus finansial. Oh, yang nuduh Kiyosaki bohong soal sosok Rich Dad itu ya? Iya, persis. Reed bilang Rich Dad itu fiktif, nggak ada. Dan sumber kekayaan Kiyosaki juga dipertanyakan sama dia. Waduh. Tuduhan ini kan sampai dibikin buku tandingan juga ya di Indonesia? Ayah kaya, tidak kaya kalau nggak salah. Betul, itu adaptasi dari kritik-kritiknya Reed. Jadi skeptisismenya tuh lumayan luas. Banyak yang jadi nanya, ini Kiyosaki beneran kaya dari praktekin ilmunya soal properti, bisnis, atau... Atau jangan-jangan kayaknya ya dari jualan bukunya yang laku keras sama seminarnya yang harganya selangit. Nah itu pertanyaan gede yang terus ada sampai sekarang. Oke. Lepas dari kontroversi orangnya ya, kita coba lihat ajarannya deh. Apa sih inti perbedaan pola pikir Rich Dad sama Poor Dad yang jadi judulnya itu? Intinya di mindset finansial sih. Poor Dad itu kan digambarin sebagai ayah kandungnya Kiyosaki. Pinter, pendidikannya tinggi, tapi ya gitu deh, finansialnya pas-pasan. Pola pikirnya berarti yang umum ya, belajar yang benar, nilai bagus, cari kerjaan aman, gaji tetap, fokusnya di situ. Persis, keamanan kerja, pendapatan aktif. Nah kalau Rich Dad, ini ayah temennya yang jadi mentor finansialnya, ngajarinnya beda banget. Gimana tuh bedanya? Fokusnya bukan nilai sekolah, tapi melek finansial. Gimana caranya duit kerja, gimana investasi, bangun bisnis. Intinya, bikin duit kerja buat kita. Bukan kita kerja buat duit terus. Menarik. Dari situ muncul pelajaran-pelajaran utamanya ya. Iya, yang pertama, dan ini kayaknya paling sering diulang-ulang, literasi finansial itu lebih penting dari gaji gede. Maksudnya? Ya percuma gaji gede kalau nggak ngerti cara ngelolanya, bisa habis gitu aja malah terlilit utang kan. Jadi paham soal uang itu kuncinya. Oke, masuk akal. Terus yang kedua, ini nih yang ikonik banget. Fokus beli aset, bukan liabilitas. Nah, simpel kebenarannya, tapi definisi Kiyosaki ini agak spesifik ya. Aset itu pokoknya yang masukin duit ke kantong kita rutin. Contohnya, kayak properti yang disewain, saham yang kasih dividen, atau bisnis yang jalan sendiri gitu. Betul. Sebaliknya, liabilitas itu yang ngeluarin duit dari kantong. Kayak utang kartu kredit, mobil mewah yang harganya turun terus. Plus bensin, perawatan, mahal ya. Nah, yang sering jadi rame itu soal rumah tinggal. Iya, Kiyosaki bilang rumah yang kita tempatin itu liabilitas. Kan ada cicilan, pajak, biaya rawat, tapi nggak ngasilin duit masuk. Ini nih yang bikin banyak pakar finansial lain nggak setuju. Benar, debat banget soal ini. Oke, lanjut poin ketiga, soal kerja. Menurut Rich Dad, kerja itu, apalagi di awal karir, jangan cuma lihat gajinya, tapi lihat apa yang bisa dipelajarin, skill apa yang didapat. Skill kayak jualan, marketing, mimpin orang, gitu ya, yang bisa jadi aset buat jangka panjang. Tepat sekali. Keempat, soal bangun passive income, pendapatan pasif. SBI itu kan, employee, self-employed, business owner, investor. Nah, pesannya jelas, usahain pindah dari sisi kiri, E dan S, ke sisi kanan, B dan I.
Katanya di situ letak kebebasan finansial. Yang terakhir, soal resiko dan gagal. Rich Dad ngajarin jangan takut ambil resiko yang udah dihitung, calculated risk. Gagal itu biasa, anggap aja biaya belajar yang mahal, gitu katanya. Oke, kebayang deh konsep-konsep utamanya. Tapi kita balik lagi ke kritik nih. Buku ini kan sering banget ya kayak jadi kitab sucinya orang MLM. Haha, iya betul. Sering banget dijadiin rujukan sama teman-teman penggiat MLM. Padahal kalau dilihat-lihat, jalur kayak Kiyosaki sendiri kan disebutnya lebih ke properti sama bisnis seminarnya ya, bukan MLM. Itu satu. Terus ada juga yang kritik kalau narasi buku ini kayak ngerendahin orang yang jadi karyawan, kuadran E. Iya, seolah-olah jadi karyawan itu pilihan yang kurang oke gitu. Padahal kan masyarakat butuh dokter, guru, insinyur ya kan? Semuanya penting. Muncul juga pertanyaan filosofis, kalau semua orang jadi pengusaha, B, atau investor, I, terus siapa yang kerja? Siapa yang jalanin bisnisnya sehari-hari? Nah itu dia. Tapi uniknya, meskipun banyak kritik, beberapa sumber kita, kayak artikel Kompasiana baru-baru ini 2024, masih bilang konsepnya relevan loh. Oh ya? Apanya yang masih relevan? Katanya sih itu masih penting banget di zaman sekarang yang ekonominya naik turun gini. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, Rich Dad Poor Dad, ini ngasih cara pandang lain soal duit dan kekayaan. Fokusnya di melek finansial, bangun aset, pindah kuadran. Itu yang bikin menarik. Betul. Tapi ya itu, sisi lainnya, kebenaran ceritanya Kiyosaki soal rich dad itu benaran ada apa enggak, terus saran-sarannya dia itu praktis nggak sih buat orang kebanyakan, itu masih jadi tanda tanya besar. Ada gap antara motivasi sama realita di lapangan. Nah, buat Anda yang denger ini, coba deh refleksi sedikit. Seberapa sering sih Anda mikirin bedanya aset sama liabilitas versi Kiyosaki waktu mau ambil keputusan finansial? Mau beli ini itu, kepikiran nggak? Sama satu lagi, gimana Anda lihat kerjaan Anda sekarang? Cuma buat cari gaji aja? Atau ada niat buat sekalian asah skill yang bisa jadi modal buat masa depan? Sebagai penutup nih ya, lepas dari benar apa nggak ceritanya Kiyosaki, ada satu hal yang nggak bisa dipungkiri. Fenomena buku ini sendiri gila banget sih. Iya kan? Bikin kita mikir, kok bisa ya sebuah cerita, sebuah narasi yang faktanya aja diraguin banyak orang? Tapi bisa sekuat itu, ngubah cara pandang jutaan orang soal duit, sampai bikin orang beneran ngelakuin sesuatu. Nah, pelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari sini? Soal kuatnya persuasi, tapi juga pentingnya kita buat mikir kritis. Apalagi di zaman sekarang, informasi banjir banget kan? Jangan telan mentah-mentah aja kali ya. Setuju banget. Harus bisa pilah-pilah informasi ya.